Bapa, aku bejanamu, dan aku ada untuk memuliakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari kita terima kekuatan baru daripada Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel.
temani aku
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Dan pegang sadaya hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa bersekutu dengan Tuhannya.
Bayang-bayang gelap akan lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Mau percaya, bukan taat untuk selamanya. Maka percayalah dan pegang sabdanya. Hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya. Pasti kau dikasihnya dalam Yesus sungguh bahagia. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita bisa berada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita masuk ibadah kita akan berdoa, kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami sampai saat ini yang kami rasakan. Tuhan, kami datang di tempat ini untuk mencari wajah-Mu Tuhan, merendahkan diri Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Karena Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan kuduskan seluruh hidup kami, hati pikiran kami Tuhan kuduskan. Dan biarkan kami layak berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan jalan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar saat ini kita membawa seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh jiwa roh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai ibadah kita yang sejati. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita beri tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Haleluya. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
jemaat Tuhan yang akan pujian ini. Mari katakan sama-sama. Bawa persembahan kami untuk terima kasih Tuhan. Takkan pernah kami mau selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati ya Tuhan, dan sejati. Amin. Di hadapan Yesusku terima korban syukur kami, korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai lebih semula kita katakan di hadapan Tuhan, nyatakan bersama-sama. Amin. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Amin. Di hadapan tahtamu, Yesusku terima. Amin. Korban syukur kami Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai inilah hidup kami Tuhan, kami mau di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami ya Yesus. Dan biarlah Engkau sudah penyembahan kami, Tuhan, terimalah sebagai korban syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri semuanya. Mari sama-sama lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, katakan. Takkan pernah ku bawa, yes, selain yang terbaik. Amin. Hati kami terangkat di hadapan Tuhan. Memberi hormat dan hanya bagi-Mu ya Bapa. Raja
Biarkan yang mengalir di hati, mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku Tuhan, di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Ini hidup kami. Terimalah persembahan kami. Terimalah ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Tuhan, jamah setiap hati kami saat ini. Tuhan, pulihkan hidup kami saat ini. Engkau yang tahu hidup ini Tuhan. Haleluya. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Yesus namanya. Haleluya. Bersyukur Tuhan, bersyukur ya Bapa. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru dalam Engkau ya Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau setia ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lawat setiap umat-Mu saat ini ya Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu sebagai penyerahan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu tercurah saat ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkan pemulihan-Mu. Hati kami bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Tuhan saat ini. Tuhan ada di tempat ini saat ini. Tuhan itu memenuhi setiap kita dengan roh-Nya. Sebab jangan kau mengeraskan hatimu saat ini. Buka hatimu. Tuhan ingin mengasihi engkau lebih sungguh lagi. Tuhan ingin memulihkan kita saat ini. Tuhan ingin memakai setiap kita saat ini sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus berbicara di hadapan Tuhan saat ini. Naikkan ucapan syukurmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian kami manis Kau dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, katakan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita katakan sama-sama. Inilah yang ku Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena haleluya. Inilah yang kami renungkan, inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan dan pengagungan Tuhan kepadamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi katakan, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan manis kau dengar Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami ya. Dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan.
Sebab hari-hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, tak imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Akan pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, imanku. Akan ku pikul salib-Mu,
Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara pemenang, amin. Bersama itu saya rindu kita beri salam satu sama yang lain. Sebab Tuhan sudah memberikan kita kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap terdapat terang, sebab kuasanya tak terbatas. Angkatkan segala beban, sorakan haleluya. Hey, Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Berkatnya sesama berduka, dengan imanku pemenang. Haleluya. Dengan iman kita adalah pemenang. Amin. Tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tak berharap, sebab kuasanya tak berandalkan. Segala beban, sorakan haleluya. Keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Dengan imanku pemenang. Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Amin. Kekuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Haleluya. Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang. Amin. Apapun persoalanmu saat ini, kita tetap punya iman di hadapan Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Katakan sama-sama. Allah sumber keajaiban, Dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya susah tak terduga. dengan imanku pemenang. Saya katakan, Allah sumber keajaiban, Dimasyurkan di segala bangsa. dengan iman besar tak terduga. Dengan imanku pemenang. Katakan dengan iman. Imanku pemenang. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Amin. Dengan iman kita jadi pemenang. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Katekismus kita hari ini terdapat 3 pertanyaan. 1. Apakah Allah mendengarkan doa dan seruan umatnya? Allah senantiasa mendengarkan doa-doa orang yang berseru kepadanya
Ia akan menjawab permohonan umatnya seturut dengan kehendaknya. Terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. 2. Apakah Allah itu baik? Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya senantiasa baru setiap pagi. Terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. 3. Jika Allah itu baik, mengapa ia mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada orang-orang percaya? Orang-orang yang percaya memang tidak selalu dapat memahami kehendak dan rencana Allah. Namun mereka dapat yakin bahwa Allah senantiasa merancangkan yang terbaik bagi mereka. Terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang membawa anak sekolah minggu, anak kecil, bisa membawa anaknya ke lantai 1 di ruang Daud untuk dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Bapa, kami mulakan firman-Mu dengan segenap hati kami. Sebab tujuan hati hidup kami menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan. Biar jemaat Tuhan yang akan pujian ini sebagai pernyataan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Engkau Yesus Benar Tuhan. dengan segenap jiwa. Mari renungkan firman-Nya. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya.
mau merenungkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami tahu sudah bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini, baik memberitakan maupun yang menerima firman Tuhan. Biar hati kami terus dibukakan, hati kami dikalibrasi. Sehingga pada saat kami datang pulang tidak sama lagi. Kami menerima sesuatu dari Tuhan. Hati kami ditegur, hati kami dibenarkan. Hati kami kembali kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tutup bungkus kami semua Tuhan, karena kami tahu ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman. Yang mau mencuri benih-benih firman Tuhan itu untuk kami dengarkan dan bertumbuh berbuah dalam hati kami. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus semua kami Tuhan di tempat ini dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Saya izin dulu ambil. Baik, ya puji Tuhan, pagi hari ini di minggu kedua bulan Agustus kita akan belajar bersama-sama dengan judul menolong sesama. Sama-sama katakan menolong sesama. Baik, kita buka dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita buka sama-sama Galatia 6 bergerak ya. Halo? Multimedia? Halo? Multimedia? Bisa tolong diperbaiki dulu? Oke, baik, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mari kita jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Yang setuju katakan amin. Baik, 3, 2, 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang 4 sama-sama. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan. Sudah bisa? Oke. Ya. Baik. Kalau sudah di kursornya sudah di PPT saya, jangan dipindahkan. Ya. Oke. Baik. Kalau kita membaca di dalam Galatia 6 ayat yang pertama, ya disampaikan di sana begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, perhatikan kata saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ayat yang pertama. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, menolong orang, menolong sesama tidak hanya berarti kita pergi ke panti asuhan atau kita membagikan makanan di pinggir jalan. Tetapi ternyata menolong sesama bukan hanya bicara tentang bantuan secara materi, tetapi bantuan dukungan rohani. Yang mengerti katakan amin. Nah, salah satu wujud nyata dari menolong sesama yang diangkat oleh perikop kita, perikop ini asalnya dari Badan Pusat Sinode, jadi saya hanya mengikuti. Jadi konteksnya sebenarnya adalah menerima dan membimbing mereka yang sedang lemah atau jatuh dalam dosa. Jadi memberi bantuan, menolong sesama bukan hanya berbicara tentang kita ngasih duit orang, kita kasih makan orang. Tetapi ternyata membantu yang sedang jatuh dalam dosa atau yang punya keterikatan dalam dosa untuk mereka kembali lagi tidak terikat. Ya. Nah, kita perlu ingat Bapak Ibu pagi hari ini, saudara sekalian. Sekeliling kita penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna. Sama seperti kita tidak sempurna. Mereka dapat jatuh sama seperti kita. Berpotensi jatuh. Makanya kalau lihat orang-orang, saudara seiman yang tersandung,
Saya mau kasih tahu, ya, panggilan kita sebagai orang percaya bukan untuk menunjuk dengan jari, tetapi untuk mengulurkan tangan, membantu orang yang sedang jatuh. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, panggilan kita sebagai orang percaya untuk mengulurkan tangan, bukan untuk menunjuk dengan jari. Contoh, marak belakangan hari ini, teman-teman kita ada yang terjebak karena hutang judi online. Makanya saya di grup, saya selalu ingatkan, hati-hati anak-anak kita, saudara-saudara kita yang terjebak sama yang namanya judi online. Nah, saya mendapatkan impresi yang sangat kuat sekali kalau judi online ini takutnya sudah masuk ke dalam lingkungan atau circle kita. Ya, ada banyak kejadian dalam hidup saya dalam 2 bulan ini judi online, dan tahu ujungnya kemana? Ujungnya kalau bukan ujungnya itu selalu pada kejahatan. Kejahatannya tidak selalu melulu dengan orang lain. Kejahatan yang paling muncul itu adalah bunuh diri. Makanya saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan judi online. 2 bulan lalu saya pernah menyaksikan ada orang curhat sama saya, Kak, saya kena judi online. Saya bingung, saya mau bunuh diri, baru mau bunuh diri dia. Beberapa saat kemudian sudah ada langsung yang bunuh diri. Ya, salah satu saudara dari jemaat di tempat ini. Yang ketiga, saya kemarin dapat berita, datang ke kantor dapat berita. Kak, kita sudah dengar itu beritanya. Di Halmahera, wah tempatnya Ayu nanti ya. Di Halmahera ada pegawai negeri lagi. Mereka bunuh temannya hanya gara-gara gak mau pinjamin uang. Diselidiki, pinjam uang hanya gara-gara judi online. Dia sampai bisa membunuh orang. Hati-hati. Makanya saya kemarin peringatkan di grup, ayo perhatikan, kalau perlu dicek-cek itu anak-anak kita, dia punya aplikasi apa-apa saja. Cari tahu orang tua, judi online itu aplikasinya apa saja, kalau perlu dihapus. Ya, membahayakan sekali. Ini juga model kejatuhan. Anak-anak muda yang sedang jatuh seperti kita perlu angkat, yang setuju katakan amin. Anak-anak muda juga yang pacaran. Pertama komitmen jaga kesucian, tapi lama-lama bukan kesucian, kekudisan. Tidak jaga lagi kekudusan, menjadi kudis. Ya. Bapak Ibu tahu, kalau anak-anak sudah melakukan hal-hal di luar batas pada saat mereka pacaran, pada saat mereka mau melayani, mereka akan tertuduh. Rasa bersalah akan ada dalam dirinya, dan memang itu salah. Tapi tugas kita adalah, sekali lagi, bukan menunjuk, tetapi mengulurkan tangan, kita bantu mereka. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, bahaya terbesar dari pelanggaran adalah ketika kita berusaha menutupi pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang disembunyikan itu ibarat luka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita luka jatuh, luka, terus kita tutup lukanya, apa yang terjadi? Infeksi, menyebar, bisa membusuk, betul apa betul? Semakin kita menutupi, maka area yang tersembunyi tersebut akan semakin membuat kita sakit penyakit. Coba boleh tanya sama dokter di tempat ini, kalau ada orang sakit, lukanya dalam, terus dibiarkan infeksi, yang terjadi apa? Bisa demam nggak? Bisa. Demamnya tanpa sebab, kenapa saya tiba-tiba demam? Ternyata pas dicek ada lukanya. Saya masih ingat Bapak Gembala dulu, karena dia punya diabetes, lukanya itu hanya kecil, di pahanya di sini. Saya masih ingat sekali. Dia korek. Terakhir Ibu Berta tahu, itu sebesar kawah. Kenapa? Dikorek, dibiarkan, membusuk, menyebar. Seperti itu. Nah bayangkan gini ya, saya kasih ilustrasi. Bayangkan kalau kita punya di rumah, ada pipa air yang bocor kecil di dalam tembok. Bocornya cuma kecil. Kita biarkan. Yang lama-lama apa? Temboknya kemudian jadi lembab. Dia rusak apa? Dia rusak catnya. Dia rusak struktur tembok itu. Seperti ini. Bahaya dari pelanggaran atau kejatuhan yang ditutupi. Makanya dengar baik. Kalau hari-hari ini kita menyimpan hal tersebut, buka, sampaikan. Supaya kita sama-sama pulih. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah ayat yang pertama perhatikan. Kata maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Perhatikan kata kamu yang rohani, Paulus tidak mengatakan maka kamu yang majelis, maka kamu yang penatua, bukan. Dia nggak ngomong itu. Dia katakan bahwa hai kamu, maka kamu yang rohani. Apa maksud kata hidup kamu yang rohani? Kamu yang rohani artinya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh. Paulus menyatakan ini bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penatua, bukan cuma tugas majelis, tugas kita semua yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita kemudian menolong sesama kita yang jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Ya. Menjadi rohani, perhatikan, orang yang dipimpin sama Roh Kudus atau menjadi rohani itu bukan berarti orang yang sempurna. Tetapi orang yang hidupnya itu mengikuti apa yang Roh Kudus katakan dalam hidupnya. Makanya dengar baik, rohani
Itu bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Tetapi hidup oleh Roh Kudus dan bangkit kembali saat jatuh. Yang setuju katakan amin. Halo? Hidup dipimpin oleh Roh bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna. Tetapi saat hidup dipimpin oleh Roh kita bisa tergelincir. Tetapi oleh kekuatan Roh Kudus juga kita dapat bangkit. Makanya jangan pernah saya mau kasih tahu begini. Kegagalan itu tidak boleh mendefinisikan kita. Harusnya kebangkitan itulah yang mendefinisikan kita di hadapan Tuhan. Makanya saat engkau jatuh, coba bangkit kembali. Jangan cuma diam di situ terus. Kita selalu bisa dapat bangkit, yang setuju katakan amin. Ya. Dan dengar baik, apa artinya kamu yang rohani harus memimpin? Artinya begini, fokuslah kepada pemulihannya, bukan pada penghakimannya, yang setuju katakan yes. Sekali lagi, fokus pada pemulihan orangnya. Orang yang jatuh dalam dosa, tidak perlu kita jorokin lagi supaya lebih jatuh dalam, enggak. Dia sudah jatuh. Yang perlu kita lakukan adalah pemulihannya, bukan menunjukkan superioritas kita di atas dia. Ya. Tahu artinya roh yang lemah lembut? Dalam bahasa aslinya, pneumati prautetos berarti gini, kamu punya kuasa untuk mengendalikan orang tersebut, tetapi memilih untuk mengangkat dia, bukan menjatuhkan lebih dalam. Itu namanya roh yang lemah lembut. Kita bisa saja menghakimi dia, tapi kalau kita punya roh yang lemah lembut, ya, maka kita akan mencoba mengangkat dia, mengembalikan dia. Halo? Ya. Makanya menegur dengan lemah lembut adalah kekuatan yang memilih untuk mengangkat, bukan untuk menghancurkan. Nah, saya rindu kita semua di tempat ini punya kekuatan yang seperti ini. Roh yang lemah lembut, bukan roh yang penghakiman. Ya. Lemah lembut itu penting, karena lemah lembut itu hasil dari buah roh. Salah satu buah roh adalah lemah lembut. Makanya penting hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ayat tadi berkata kamu yang rohani, kamu yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang punya roh kelemah lembutan itu harus memimpin orang kembali ke dalam jalan kebenaran. Ya. Dan iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus ganggu orang-orang sekitar kita, termasuk kita, untuk jatuh. Makanya kita terus perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat ada orang saudara kita, teman kita, orang-orang sekitar kita yang jatuh, pimpinlah dengan roh yang lemah lembut. Karena kelemah lembutan lahir dari kesadaran bahwa kita sama-sama manusia yang bisa jatuh. Yang setuju katakan amin. Kita bisa jatuh, semua orang bisa jatuh. Lemah lembut juga bukan artinya diam atau pasif. Saat ada sesuatu pelanggaran di depan kita, lemah lembut itu bukan orang tutup mata saat orang melakukan pelanggaran. Tetapi kita harus berani ngomong kebenaran. Konfrontasi dengan kebenaran, tetapi bukan untuk menghakimi, dengan kasih dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik. Orang yang jatuh, pemulihannya butuh proses. Betul apa betul? Orang yang jatuh dia butuh dipulihkan dan itu butuh proses. Tidak tergesa-gesa, orang yang punya roh lemah lembut dia akan memberi ruang untuk orang bertobat. Untuk orang kemudian kembali. Kelemah lembutan bukan berarti membiarkan, tetapi menegur tanpa harus melukai. Yang mau katakan amin. Nah, saya rindu kita semua, kalau kita belajar pagi hari ini, mari kita tegur orang dengan roh yang lemah lembut. Ya. Nah, kita juga perlu dilihat, kalau di ayat yang tadi, kita yang rohani harus memimpin orang itu. Apa arti kata memimpin? Ya. Memimpin artinya begini, untuk memimpin seseorang, orang itu harus diterima dulu. Kita tidak mungkin memimpin orang yang kita tidak terima, betul apa betul? Artinya harus ada penerimaan. Bukan menjatuhkan, bukan kemudian kita menjauhkan orang tersebut karena berbuat dosa. Tetapi harus ada penerimaan dalam diri kita. Ya. Yang sering terjadi, orang jatuh malah sering diabaikan. Hingga orang tersebut merasa tertolak. Dengar baik, banyak orang yang meninggalkan gereja bukan karena dosa mereka. Tetapi karena tidak ada yang mau merangkul mereka. Dan itu PR buat kita semua. Dengar baik Bapak Saudara sekalian. Orang yang terluka tidak akan mendengar kebenaran sampai mereka merasakan kasih terlebih dahulu. Dan harusnya kita menerima, bentuk kasih adalah kita menerima mereka dulu. Karena nanti orang setelah diterima, baru mereka diubahkan. Bukan kebalikannya, bukan ditunggu dulu berubah, baru kita terima. Yang setuju katakan yes. Lihat ada orang-orang sekelilingmu yang seperti itu. Jangan ditolak, jangan sampai mereka merasa tertolak. Orang perlu merasakan kasih dulu, baru dia bisa dipulihkan. Kata memimpin juga artinya ada tanggung jawab dua arah. Yang dipimpin, yang jatuh dalam dosa, yang dipimpin, harus mau dipimpin. Harus mau dikorek,
dikoreksi. Harus mau ditegur. Kalau ditegur malah membela balik, itu namanya tidak mau dipimpin. Kesel gak sih kalau ada orang kita kasih tahu, kamu salah, kamu harus perbaiki. Terus dia ngomong, enggak kok yang itu waktu itu begini, banyak alasannya. Kesel gak? Kesel. Makanya kalau kita jatuh, kita mau dipimpin, harus mau dipimpin. Kalau kita ditegur harus mau mendengar teguran. Kalau kita dipimpin harus mau dipimpin. Ya, jangan membela diri. Orang yang memimpin juga ya, harus mempunyai penerimaan. Makanya Galatia 6 ayat 2 berkata apa? Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca, nanti di ayat 2 sama ke-5 itu kayak kontras. Di ayat kedua berkata bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tetapi di ayat ke-5 dikatakan begini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kayak kontras ya kita lihatnya ya. Tetapi tidak, ayat ini sebenarnya enggak kontras. Sepintas memang ayat ini saling kontradiksi. Tetapi perhatikan ayat 2 fokusnya pada pihak yang menolong. Dia ngajak kita semua, ayo kita saling menolong. Tetapi ayat yang kelima fokusnya kepada pihak yang ditolong. Ingat, waktu kita ditolong, waktu kita jatuh dan kemudian kita ditolong, itu tidak menghilangkan tanggung jawab pribadi kita untuk mau memperbaiki diri. Jangan sampai kita ditolong, kamu ditolong ya, ayo kita mulai doa yuk, baca Alkitab yuk. Begitu kita tegur pagi-pagi, bangun doa yuk, enggak mau. Itu namanya enggak mau ditolong. Itu artinya tidak melakukan tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita yang ditolong tetap juga punya tanggung jawab secara pribadi untuk pulih. Ya, mana ada orang mau di sini, saya yang berutang tapi Panana yang bayar utangnya, kan nggak mau. Kita tetap punya tanggung jawab pribadi. Tetapi ayat kedua mengajak kita semua, ayo kita saling tolong menolong. Kalau ada teman kita yang jatuh, tolong jangan dibiarkan. Ya, inilah wujud nyata dari perintah Yesus. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengisi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Hari-hari ini, beberapa 2 minggu ini, ada sebuah cerita. Ada seorang anak, dia suka sekali pelayanan. Dia suka sekali pelayanan jadi WL. Anak ini dulu pengguna narkoba. Jadi dia masuk ke sebuah gereja, dia tinggal di situ, dia jadi pelayan Tuhan. Satu, dia dia punya kecanduan satu, merokok. Tapi dia bilang ngomong gini, dulu saya merokok 3 bungkus, sekarang cuma sehari 3 batang. Kebetulan, waktu dia merokok batang yang pertama di hari itu, ada seorang majelis yang lihat dia. Kebetulan majelis ini yang pegang tim praise and worship-nya gereja itu. Wah, dia lihat. Karena dia lihat, langsung dia cut pelayanannya tanpa ngomong, tanpa dibimbing, tanpa dibina. Dia cut semua pelayanannya, tidak boleh naik. Satu kali ada orang yang belain dia, dikasih naik anak ini jadi WL. Saat, bayangkan Bapak Ibu, si ketua PW ini, dia sampai tidak mau masuk ke gereja, dia tunggu sampai selesai anak itu WL baru dia masuk. Oi, Bapak Ibu, saya tidak bilang pelayan tidak boleh jaga kekudusan, pelayan wajib jaga kekudusan. Tapi kalau gereja tempat orang menghakimi, berat Bapak Ibu saudara sekalian. Anak ini perlu dirangkul, bukan dihakimi. Anak ini perlu dibimbing. Bukan kemudian kita membuat gestur yang menolak dia. Karena pada saat dia merasa tertolak, maka kita kehilangan satu jiwa. Maka kita kehilangan kerinduannya untuk melayani Tuhan. Ya. Ini terjadi benar nyata. Saya mau kasih tahu, anak itu kemudian mau datang ke tempat ini. Dia mau pelayanan di tempat ini. Saya kebetulan kenal pemimpinnya, dia cerita sama saya. Saya bilang, wow, saya harap ini tidak terjadi di tempat ini. Kalau ada orang yang jatuh, anak-anak kita lihat, dia merokok, dekatin. Suatu kali, sama hal yang sama, saya pernah ketemu dengan teman-teman waktu itu, 2 tahun lalu kalau tidak salah, kita bikin basar di kafe mana begitu, basar datang. Terus, saya datang di situ. Ternyata beberapa anak-anak kita yang kemudian, Kak, mohon maaf. Dia mohon maaf sama saya masih merokok, Kak. Boleh enggak saya merokok? Saya tanya, kamu sudah kecanduan berapa lama? Sudah lama sih, Kak. Tapi jujur, dia bilang, saya dulu merokok bisa 2 bungkus, 3 bungkus, bahkan 5 bungkus sehari. Tapi sekarang saya berjuang melawan itu.
Saya coba Kak, 1 batang, 2 batang. Oh, saya bilang enggak apa-apa silakan. Saya hargai perjuanganmu, saya hargai prosesmu. Dia merokok di depan saya. Enggak perlu kita menghakimi, yang betul saya itu katakan amin. Enggak perlu menghakimi. Ya, karena pemulihan terjadi ketika kita memegang tangan yang jatuh, bukan ketika kita melepas tangan yang jatuh. Tahu waktu orang merokok itu di depan saya bilang, saya akan bina kamu sehingga kamu berhenti merokok. Itu dalam hati saya. Waktu dia merokok, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus itu rokok jadi pahit. Dalam hati. Kalau ditumpang tangan kan dia nanti sosok pahit kan begitu kan. Halo? Kadang-kadang kita lupa bahwa orang butuh uluran tangan kita, bukan dilepaskan. Kita lanjut lagi. Di ayat yang pertama, dikatakan juga, nah ini peringatan, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Ingat, waktu kita menolongin orang, ternyata kita punya potensi juga untuk jatuh. Ayat ini berkata begitu loh, makanya Paulus mengingatkan kepada kita semua, pada saat kita menolong orang yang sedang jatuh, kamu juga punya potensi untuk jatuh. Nah saya merenungkan ini, saya ingat prinsip konseling dulu yang diajarkan di tempat kita ya. Kalau ada orang jatuh dalam dosa lalu kita mau menolong atau membimbingnya, hindari yang lawan jenis. Hindari yang sejenis. Laki-laki, yang lawan jenis ya laki-laki dan perempuan itu enggak boleh. Hindari untuk mencegah godaan. Kalau hari-hari sekarang, mau lawan jenis ataupun sejenis, tetap risiko karena marak LGBT. Betul apa betul? Jadi mau lawan jenis, mau sejenis juga rawan, mau laki-laki sama laki-laki, jangan sampai kita nggak tahu. Ternyata yang di depan kita ACDC kan begitu. Kan bahaya juga, nanti dia yang senang sama kita, laki-laki kan dikejar-kejar. Nah biasanya kadang-kadang kalau yang mengejar laki-laki sama laki-laki itu lebih ngeri daripada cowok ngejar lagi, cewek ngejar laki-laki. Kan gitu, kita ingat dulu kasus yang namanya Rian, tahu ada kasus dulu yang dia gay kemudian dia bunuh pasangannya hanya gara-gara dia cemburu, dimutilasi lagi kan lebih ngeri. Hal zaman sekarang, tapi ternyata setelah saya selidiki, kita lihat baik-baik, ya, ternyata Paulus bukan hanya berbicara tentang godaan masalah seksual. Kalau kita melihat ayat 3 dikatakan begini, sebab ini ayat yang ketiga, sambungannya, supaya kita mengerti konteks Paulus itu lagi ngomong apa. Kenapa Paulus mengingatkan, jangan sampai pada saat kita menolong orang, kita juga jatuh. Nah ayat ketiga kasih tahu begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah dari ayat ini, saya mengerti bahwa bukan hanya bicara masalah seksual, tetapi berbicara pada saat kita menolong orang lain yang lagi jatuh, bahaya yang mungkin timbul dan kita tidak rasakan adalah kesombongan rohani. Menolong orang lain kelihatannya mulia, itu bisa berubah menjadi panggung membanggakan diri. Makanya Paulus itu seakan-akan mau berkata begini loh di ayat ini, hati-hati dalam proses menolong orang ada pencobaan yang mengintai, yaitu godaan untuk jatuh dalam kesombongan rohani. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Ada 3 poin. Seringkali kita menolong orang yang jatuh itu dengan menolong dengan aura superioritas. Kita merasa moral kita lebih tinggi daripada orang yang kita tolong. Coba nih, ada orang mengaku sama kita, Kak, saya kecanduan pornografi. Dalam hati biasanya kita ngomong, untung saya cuma kecanduan drama Korea, kau kecanduan pornografi. Betul apa betul? Seringkali kita menghakimi, ada kemudian timbul dalam hati kita, kesombongan. Atau enggak usah, Bapak Ibu yang dulu sekolah. Kalau kita sekolah, lalu kemudian kita saingan nih sama peringkat, misalnya kan peringkat 1 dan 2. Tiba-tiba peringkat 2-nya itu minta tolong sama kita yang peringkat 1. Atau peringkat 1-nya minta tolong sama kita yang peringkat 2. Esra, ini bagaimana kerjakan ini soal? Apa yang dalam itu minta? Peringkat 1. Baru dia minta tolong sama kita. Ternyata bodoh, Ji. Betul apa betul? Kita mau tolong dia enggak? Mau tolong dia, tetapi yang muncul kesombongan. Ya, nggak usah gitu. Di gereja pun bisa terjadi. Ada gereja, kalau pengumpulan janji iman, dia harus diumumkan. Betul apa betul? Begitu dia diumumkan pengumpulan janji iman, saing-saingan, berapa digit? Ada yang 2 digit, ada yang harus nolnya banyak. Padahal 0 di belakang koma. Ada, itu menjadi apa? Bermaksud menolong, tetapi ternyata menjadi panggung untuk menunjukkan kesombongannya.
untuk menunjukkan dengan aura superioritasnya. Dan saya mau kasih tahu, biasanya orang-orang yang punya hal seperti itu, yang punya aura superioritas, itu dia sulit untuk minta tolong sama orang lain. Karena kenapa? Dia tahu, oh kalau gue minta tolong sama dia, saya pasti direndahkan dalam hatinya. Betul apa betul? Karena saya merasakan dulu, saya dulu pemain keyboard. Kita kalau pemain keyboard kan ada berapa di gereja? Siapa yang lebih jago? Kalau saya minta tolong sama dia, masih dianggap saya bodoh. Biasanya orang yang sering begitu, itulah pelaku-pelaku kesombongan, termasuk saya. Saya merasakan waktu itu masih muda. Jadi kita tidak mau minta tolong sama dia. Malu sekali pokoknya. Karena kenapa? Kita tahu dalam hatinya pasti nak katai Kak Boego. Tapi itulah seringnya kita. Itulah kenyataannya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita mau menolong karena ingin pamer. Seorang pelayan gereja, biasanya gini juga. Kalau ada orang pelayan gereja, dia berhasil membimbing anak muda yang jatuh dalam dosa. Oh biasanya itu, dia akan posting kemana-mana. Puji Tuhan dia bisa berubah karena setelah saya bimbing. Di media sosial, sebut saja inisialnya H, tapi di bawahnya tulis namanya Hari. Biasa itu menjadi juga panggung untuk pamer. Di sini motivasi menolong sudah bergeser. Bukan lagi semata-mata karena kasih, tetapi karena ada keinginan untuk dianggap rohani. Dianggap lebih bijaksana, dianggap dewasa iman, senang dipanggil sama kata pendeta atau pastor. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik-baik. Kita harus mirip seperti orang Samaria yang baik hati. Waktu dia tolongin orang, sampai sekarang kita nggak tahu namanya, betul apa betul? Halo? Dan untungnya waktu itu tidak ada Instagram. Ini orang Samaria kalau ada di Instagram hari itu, pasti dia tidak main akun. Coba kalau kita di sana, pasti kita post. Ada orang yang mati di dalam ini. Halo, saya akan tolong ya. Nanti jangan lupa ya dibayarin. Untung waktu itu nggak ada Instagram. Kalau kita mungkin kita akan posting kemana-mana. Ya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kesombongan rohani, ya, kesombongan rohani akan selalu butuh penonton. Halo, kesombongan rohani akan selalu butuh penonton. Saya senang di gereja kita. Di gereja kita punya dana diakonia dan mungkin jemaat sebagian saya beritahu, tapi bukan untuk sombong. Di gereja kita bantu panti asuhan. Ya, mohon maaf, bukan Kristen, sekitar kita bantu setiap bulan rutin. Dari dana diakonia kita yang kita kelola dengan baik. Dan kita nggak pernah posting. Walaupun kalau di foto hanya untuk laporan kepada saya atau laporan kepada pemegang kas. Cuman itu aja. Kita nggak pernah posting di media sosial. Karena kita tahu kita nggak perlu pamer kemana-mana menolong orang lain. Orang cuma perlu tahu kita itu gereja yang sehat. Tetap ada dana diakonia tapi nggak perlu dipamerkan. Karena sekali lagi, kesombongan rohani akan selalu membutuhkan penonton. Tetapi kalau kita punya hati yang tulus murni, kita nggak perlu penonton. Yang mengerti katakan amin. Ada lagi yang paling parah, ini yang paling parah ini. Kenapa kadang-kadang menolong itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Seringkali kita menolong orang, tapi ingin orang berutang budi sama kita. Ini juga orang yang motivasinya salah. Kita menolong murni bukan karena kasih, tetapi supaya orang tersebut berutang dan dia ingat jasa kita. Ya. Contoh, kalau di gereja biasanya kita beri fasilitas atau kesempatan orang untuk pelayanan. Ya, kita beri fasilitas, kesempatan, lalu memanfaatkannya sebagai senjata. Kita pinjamkan alat musik untuk pelayan lalu berkata, jangan lupa. Kalau saya sudah minta tolong nanti kau harus bantu noh. Ada yang seperti itu. Ada yang menolong di pekerjaan dengan maksud mengambil keuntungan. Kalau kita sudah bantu rekan kita mengerjakan tugasnya, kita bilang ingat ya saya sudah tolong. Harus kau belakan nanti kalau di rapat. Ada yang begitu? Ada juga yang menolong di masa sulit. Lalu memanfaatkan untuk bermain politik. Ada, ya itulah. Yang sering-sering tiba-tiba banyak bantuan. Kalau apalagi pemilihan. Halo? Coba nggak ada pemilihan kayak sekarang, nggak ada yang bantu. Betul apa betul? Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti salib. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Tahu nggak itu sebenarnya? Itu dia menjadikan bantuan sebagai alat untuk ngontrol orang. Ini dosanya besar. Seringkali banyak orang memberikan bantuan karena bantuannya akan dijadikan alat buat ngontrol. Kita seakan-akan seperti Tuhan yang kecil yang menuntut balas budi. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati dalam menolong. Godaan, ikatan emosional, dan rasa utang budi, itu gampang dimanipulasi orang. Halo?
Gampang kita manipulasi orang kalau kita sudah tolong orang. Harus hati-hati. Dari apa yang sudah kita bahas, ini yang perlu kita perhatikan saat menolong sesama. Ada 3 yang bahaya tadi. Kita bisa jatuh dalam kesombongan. Ternyata menolong bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi mungkin kita berkata pagi hari ini, kalau begitu saya tidak usah tolong orang deh. Halo? Saya bilang, jangan sampai ada yang berkata, kalau gitu kita tidak usah tolong orang. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang mengerti kasih, karunia, dan mengerjakan keselamatan, pasti akan selalu menolong orang lain. Yang setuju katakan amin. Ini orang yang mengerti. Makanya Paulus itu bilang gini, nanti di ayat yang ke-6 Paulus ngomong gini, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Itu artinya gini, jemaat di Galatia sudah berbuat baik. Terus Paulus ingatkan ini, jangan sampai kamu menolong orang tapi jatuh. Terus diingatkan lagi di bawahnya, kamu harus terus berbuat baik. Karena orang yang mengerti kasih karunia, mengerjakan keselamatan, pasti akan menolong orang lain. Cuman Paulus tambahkan sedikit, hati-hati kalau menolong orang, perhatikan hatimu. Perhatikan sikap hatimu saat menolong orang lain. Apakah sikap hati kita seperti yang 3 tadi saya jelaskan. Ya, jangan sampai kebaikan yang kita lakukan berubah menjadi panggung kesombongan. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ada di ayat ke-4 yang kita baca. Galatia 4 berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Ayat keempat ini luar biasa. Karena sekali lagi ini, seringkali benih kesombongan itu muncul kalau kita mulai membandingkan dosa kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang kita tolong. Kita merasa lebih baik karena dosa kita kayaknya kecil dibandingkan orang lain. Dosa ini, misalkan ada orang, dia jatuh dalam perselingkuhan nih. Untung saya cuma nonton bokep. Dia merasa dosanya lebih kecil daripada orang lain. Ya. Ada orang dosanya nyuri. Kalau saya tidak nyuri, paling saya datang terlambat saja ke gereja. Atau datang terlambat hatian, itu juga nyolong. Sering merasa begitu? Saya juga sering merasa begitu. Ya. Makanya kita perlu bertobat pagi hari ini sama-sama, yang setuju katakan amin. Ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 2 orang yang sama-sama sakit parah di rumah sakit. Yang satunya kena penyakit dalam, yang satunya patah kakinya. Orang yang patah kaki berkata, untung saya tidak separah dia penyakit dalam, saya itu cuma patah kaki. Dia ngomong begitu. Ternyata orang yang penyakit dalam lebih cepat sembuhnya daripada yang patah kaki. Kenapa? Karena dia mengakui dia patah kaki. Sementara orang yang patah kaki, dia selalu menganggap orang lain lebih parah daripada dia. Solusinya, Paulus mengingatkan di pasal yang keempat. Dia ingatkan kita untuk koreksi diri sendiri. Untuk menguji diri sendiri. Bukan sibuk membandingkan dengan orang lain. Itu artinya gini. Kenapa Paulus kemudian bilang gini. Jangan pakai kacamata supaya kamu bisa memandang orang lain. Pakai kacamata yang benar. Apa itu kacamata yang benar? Kita harus memakai kacamata. Bukan nanti karena ada pemeriksaan silau ya. Jadi saya bicara kacamata. Gitu. Kita harus memakai kacamata yang benar untuk melihat diri sendiri. Bukan pakai kacamata orang lain. Ada 2 prinsip yang saya mau kasih tahu. Supaya bagaimana kita menolong orang, tetapi kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidak jatuh ke dalam kesombongan. Yang pertama, kita harus sadar. Sadarlah bahwa semua orang setara di hadapan salib. Roma 3 ayat 23 berkata apa? Kita baca sama-sama, 3:21. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini membongkar kesombongan kita. Ketika kita sadar kita diselamatkan bukan karena kehebatanmu, bukan karena budi baikmu, bukan karena perbuatanmu, kita sadar itu murni belas kasihan Tuhan, itu murni anugerah Tuhan. Kalau kita sadar itu, kita akan berhenti memandang orang dari atas. Kita akan berhenti menolong orang seperti layaknya hakim yang mau menolong orang. Tetapi kita akan menolong orang dari posisi sama. Kita sama-sama orang yang dulu pernah berdosa dan terhilang di hadapan Tuhan. Dan kita setara di atas kayu salib, yang mengerti katakan amin. Seorang pengemis yang pernah diberi roti tidak akan sombong di hadapan pengemis yang lain yang masih lapar. Karena si pengemis ini tahu perihnya kelaparan seperti apa. Ia tahu betapa berartinya sepotong roti.
Maka ketika ia berbagi dengan empati dan kerendahan hati. Bukan dengan sikap pamer. Begitu pula kita. Ketika kita tolong orang yang jatuh dalam dosa. Ingat, kita pun saat ini dan ke depan masih bisa jatuh. Tapi yang penting apa? Tuhan, dia ulurkan tangan kita. Maka sekarang dengar baik Bapak Saudara sekalian. Kita mengulurkan, kalau Tuhan pernah mengulurkan tangan ke kita dan kita sanggup, kita sambut uluran tangan Tuhan. Mari kita gunakan tangan yang sama, tangan yang dulu kita ambil tangan Tuhan itu. Untuk menarik mereka yang keluar dari kejatuhan dalam dosa. Untuk menarik mereka keluar dari lumpur dosa. Bukan untuk berkata, lihat aku lebih bersih daripada kamu. Melainkan untuk bersaksi, aku pernah di tempat itu, aku pernah di lumpur itu. Dan Yesus membebaskan saya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama kepada Yesus. Ingat, semua orang setara di hadapan salib. Disinilah roh lemah lembut itu akan mengeluarkan pondasinya, akan menemukan pondasinya. Bukan kelembutan yang lemah, tapi kelembutan yang lahir akan kesadaran bahwa kita sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak menolong untuk mengangkat nama kita, tapi kita menolong untuk mengangkat nama Yesus yang sudah lebih dahulu mengangkat kita, yang setuju katakan amin. Yang kedua, Yesus yang perlu kita ingat, Yesus menolong dari tempat yang rendah. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengubah standar kasih. Yesus tidak menolong dari kekuasaannya sebagai Tuhan dan Allah. Yesus menolong tidak dari jarak aman. Yesus bukan sekedar kirim malaikat, kirim nabi untuk nolong kita. Yesus mau, kalau Yesus mau, dia bisa tegur kita dari surga. Bahkan dia bisa selamatkan kita dari surga. Tetapi dia tahu, Yesus tahu bahwa kasih sejati lahir dari pengorbanan, yang setuju katakan amin. Dia turun ke dunia, hidup di tengah-tengah kita. Menyentuh yang najis, makan dengan orang yang berdosa seperti kita, menangis bersama kita yang berduka. Supaya kita mengerti bahwa dia menolong kita dari tempat yang terendah. Dunia terbiasa menolong kita dari tempat yang tinggi. Dari memberi dari kelebihan, membantu dari jarak jauh, mengatur tanpa turun tangan. Tapi Yesus beda. Dia menolong kita dan dia turun tangan langsung. Yesus bisa memilih jalan yang berbeda. Tetapi dia memilih merendahkan diri sampai posisi yang paling rendah. Dia melayani dengan pengorbanan, bukan dengan pencitraan. Dan Bapak Ibu tahu, puncaknya adalah salib itu yang di sana, yang di atas Golgota. Ia bukan hanya memberi waktu dan harta, ia berikan nyawanya untuk kita. Dari tempat yang terendah, bukan dari tempat yang tinggi. Dan itu harusnya mengubahkan kehidupan kita saat kita melihat orang yang jatuh. Bukan kita menghakimi, tapi kita melihat kita sama-sama pernah jatuh dari sana. Ingat ini ketika kita menolong. Yesus menolong dari tempat yang rendah, bukan untuk pamer. Tetapi supaya kita bisa mengikuti Kristus yang melayani dengan pengorbanan dan kerendahan hati, yang setuju katakan amin. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Terakhir. Bapak Ibu, bayangkan salib di Golgota. Salib itu berdiri tegak dengan satu batang vertikal menunjuk ke langit, satu batang horizontal merentang ke samping. Bapak Ibu dengar baik, salib itu bukan kebetulan bentuknya seperti itu. Tapi dia memberi kita kacamata yang baru. Begitu kita melihat horizontal ke atas, kita melihat kepada Bapa. Begitu kita menatap ke atas, kita melihat kepada Bapa, kita mengerti kesucian Allah begitu sempurna. Standarnya tidak bisa kita capai dengan kesucian kita sendiri, dengan perbuatan kita sendiri. Bahkan kebaikan kita yang terbaik pun seperti kain kotor di hadapannya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Harusnya pada saat kita melihat ke atas, kita lihat salib yang melihat ke atas, kesadaran muncul dan menghancurkan kesombongan rohani. Kita berhenti berkata, aku lebih baik daripada dia. Karena di hadapan salib, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama-sama butuh anugerah. Yang mengerti katakan amin. Batang horizontal salib yang merentang ke samping, ke kiri dan ke kanan, seperti tangan Yesus terbuka. Ini mengajak kita untuk menjangkau sesama kita yang sedang jatuh. Menanggung beban kita. Tahu kenapa dibilang pikulah kuk yang kupasang?
Belajarlah daripadaku. Kuk itu bentuknya Bapak Ibu Saudara horizontal. Artinya ajakan kepada kita untuk menanggung, bertolong-tolongan seperti yang tertulis dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang kedua tadi. Salib yang merentang ke kiri dan ke kanan. Ajakan buat kita. Salib yang ke atas menghancurkan kesombongan kita. Bapak Ibu bayangkan, tanpa batang vertikal, batang horizontal akan roboh. Kita bisa terlihat menolong, tetapi motivasinya rapuh. Motivasinya untuk diri sendiri, mudah runtuh saat tidak dihargai. Tetapi saat batang horizontal sendiri, batang vertikal menjadi egois. Kita selalu merasa dekat dengan Tuhan, kita sok suci. Tapi menutup diri terhadap kebutuhan orang lain. Vertikal menatap kesucian Allah, merendahkan hati. Sadar kita hidup karena anugerah. Menghancurkan kesombongan kita. Horizontal, membuka tangan kepada sesama, menjadi alat kasih yang memulihkan, yang mau katakan amin. Ketika kita memandang salib yang bentuknya seperti ini, kita akan mengerti kenapa Paulus menulis, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Dan di saat yang bersamaan kita mengerti, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Karena dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, salib mengajarkan kerendahan hati di hadapan Allah dan kepedulian aktif kepada sesama manusia. Salib, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik, saat kita menolong orang, selalu pandang salib Yesus. Karena di hadapan Tuhan, kita semua sama. Kita semua sama-sama butuh anugerah. Yang mengerti katakan amin. Bersyukur kita punya Tuhan yang beda daripada yang tempat yang lain. Kita punya Tuhan yang mau merengkuh kelemahan kita. Karena dia juga pernah lemah. Kita punya Tuhan yang mau berkorban. Sehingga mengajak kita untuk mau berkorban untuk orang lain. Tutup Alkitabmu, terbangkit berdiri. Mungkin pernah kita menghakimi orang. Mungkin kita pernah menjauhkan orang karena dia itu dalam dosa. Kita gak mau bergaul. Pagi hari ini kita ditegur sama-sama. Bahwa setiap kita di hadapan Tuhan sama. Setiap kita butuh anugerah di hadapan Tuhan. Setiap kita perlu memandang salib Kristus. Saat kita memandang salib Kristus, kita akan berkata, ampuni kami akan kesombongan kami. Saat kita melihat salib, maka kita akan punya kerinduan untuk menolong orang-orang yang sedang jatuh. Kita akan punya kerinduan untuk memulihkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Salib mengajarkan, sekali lagi, salib mengajarkan kerendahan hati di hadapan Allah. Bersamaan dengan itu, dia mau kita bertolong-tolongan, membantu orang sekitar kita yang mau katakan amin. Mari kita nyanyi pujian dan membuka isi hati kita di hadapan Tuhan. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Ayat yang kedua kita nyanyi sama-sama. Katakan kami insaf Tuhan akan dosa. Bertobat kini. Bertobat kini. Bapak Ibu dengar baik. Hanya di kekristenan, hanya di iman kita kepada Kristus, kita bisa menemukan kerendahan hati yang sejati. Karena kenapa? Tidak ada ajaran agama manapun yang Tuhannya rela menjadi manusia untuk menyelamatkan. Yang Tuhannya rela ke tempat yang terendah untuk mengangkat kita. Dia bukan Tuhan yang jauh memberikan kita sekedar perintah, tapi dia menjadi korban untuk kita semua. Makanya kalau hari-hari ini engkau mencoba meninggalkan Tuhan, dengar baik. Tidak pernah ada Tuhan yang begitu mengasihi kita seperti Tuhan Yesus. Kita selalu memandang salib Tuhan, kita akan lihat betapa hina diri kita.
Sehingga kita tidak akan punya yang namanya superioritas moral di atas orang lain. Kita tidak akan merasa lebih daripada orang lain. Karena kita pernah di lumpur yang sama. Kita pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Semua orang setara di hadapan salib. Mari tanyakan pujian ini di ayat yang ketiga. Sama-sama kita katakan, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosa. Di muka Tuhan tersungkur karena dosa. Ayat yang keempat, nyanyikan sama-sama. Ku dapat kasih sayangnya. Ku dapat kasih sayang. Hatiku pasrah berserah. Sama katakan, di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diri kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosa kami Tuhan. Sekali lagi, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Sekali lagi, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali motivasi kita tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan saat kita melakukan hal yang baik pun, menolong orang pun seringkali kita jatuh. Betapa sebenarnya kita hina di hadapan Tuhan. Betapa sebenarnya kita tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Makanya dengar baik, kalau kita hari ini masih hidup di hadapan Tuhan, kita hari ini masih ada diberi nafas sama Tuhan, itu karena kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Itu karena anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan betapa buruknya hati kita, betapa berdosanya hati kita, dan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita.
besar. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Sama katakan kami berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama katakan betapa besar kasih. Kasih-Mu yang besar Tuhan melingkupi kami. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Untuk pagi hari ini Tuhan, hati kami ditegur kembali. Hati kami dikoreksi kembali. Hati kami kembali Tuhan, Engkau bongkar kembali. Seringkali kami jatuh ke dalam dosa yang kami sendiri pun tidak sadar. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan kami semua Tuhan. Betapa kami kotor di hadapan-Mu. Betapa kami sering berdosa di hadapan-Mu. Bahkan dalam setiap aktivitas yang kami pun yang terlihat baik. Kami melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi syukur kepada Bapa di sorga. Kasih karunia-Nya besar, anugerah-Nya besar. Dan kami sadar Tuhan pagi hari ini kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Kami ada dan kami diselamatkan hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami semua yang hadir di ruangan ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Hamba-Mu yakin Roh Kudus akan terus berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terus mengkoreksi kehidupan mereka sehingga mereka benar di hadapan-Mu Tuhan. Diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar firman ini terus mengkalibrasi hati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus berbicara kepada kami. Engkau akan terus ada bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu
akan ada di hadapan kami Tuhan. Kami mau terima anugerah-Mu yang besar. Kami mau terima keselamatan yang daripada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Luar biasa firman Tuhan yang telah ditaburkan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya di hadapan jemaat Tuhan tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama akan diperuntukkan untuk kas gereja dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk operasional pastori. Kemudian untuk jemaat-jemaat Tuhan di hadapan saya ada kotak yang kecil di atas kotak persembahan berisi kertas untuk janji iman. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Natal dan di tempat ini sudah terbentuk panitia dan kita mengadakan janji iman. Apabila ada jemaat-jemaat Tuhan yang terbeban untuk ikut menabur di kegiatan Natal kita di bulan 12 nanti, silakan ambil lembaran janji imannya, kemudian didoakan, diisi dan bisa diserahkan kepada Kak Vero. Kak Vero ada di bawah, sementara menjaga basar nanti silakan diserahkan ke beliau. Atau mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah membawa janji imannya, silakan diserahkan juga kepada Kak Vero. Mungkin itu dia pengumuman sedikit. Mari kita angkat amplop kita angkat persembahan kita. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, betapa Engkau dahsyat atas kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus dalam hal menolong. Biarlah Tuhan pribadi-pribadi yang hadir di tempat ini dipulihkan. Pribadi-pribadi yang hadir di tempat ini tidak akan sama lagi ketika mereka pulang. Beroleh kekuatan baru, kalibrasi yang baru atas iman mereka Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan sorga, tiba saatnya setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan mulai dari sebelah kiri saya, kemudian tengah dan samping kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan
tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah memberkati kita di pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, diberkati dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Izin menyampaikan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, di keluarga besar GBI Oikumene. Selamat datang. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki jemaat tetap untuk bertumbuh bersama-sama, kami sangat terbuka di tempat ini menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di samping kiri Bapak Ibu Saudara ada 2 asar yang membawa form selamat datang. Jika Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini boleh diambil dan boleh diisi. Dan setelah keluar dari gedung gereja boleh kembali lagi diberikan kepada asar yang bertugas. Yang berikutnya, di tangan para asar juga terdapat form pokok doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, apapun bentuk pergumulan Bapak Ibu Saudara, kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita didoakan, boleh diambil dan diisi. Kami akan doakan pada setiap hari Selasa dan Jumat pada Menara Pondok Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh ambil dan diisi
Dan ketika keluar dari tempat ini boleh dikembalikan lagi kepada Asri yang bertugas. Selanjutnya penyampaian yang berikutnya adalah untuk seminar WBI. Jadi bagi jemaat Tuhan sekalian, terkhusus bagi wanita-wanita yang ingin untuk mengikuti seminar WBI boleh mendaftar dan menghubungi Ibu Debbie. Jadi bagi wanita-wanita Tuhan pastikan ikut dalam seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 27 September 2025. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara terkhusus bagi wanita yang ingin mendaftar boleh menghubungi Ibu Debbie. Selanjutnya panitia Natal dari GBI Oikumene akan melaksanakan terus pencarian dana dan sebentar di bawah kami menyiapkan 2 basar. Yang pertama itu adalah salad buah seharga 17.000 dan jus alpukat 22.000. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban untuk sama-sama kita berpartisipasi dalam acara Natal kita, boleh segera membeli basar kita di bawah. Dan juga informasi yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudara, sebentar selesai dari ibadah kita di tempat ini, tim dari Silau Makassar akan melaksanakan pemeriksaan mata secara gratis. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin diperiksa matanya, jangan buru-buru kembali, ini gratis. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin diperiksa matanya, boleh tetap stay di bawah, nanti ada di tempat ini. Jadi nanti yang memeriksa mata akan naik di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin diperiksa matanya, ayo sama-sama kita memeriksa mata, ini gratis bagi kita semua yang ada di tempat ini. Mungkin itu tambahan penyampaian dari saya, atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sudah kita bangkit berdiri semuanya. Sebab Kau besar. Karena Engkau terlalu besar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, yang selalu peduli tentang kehidupan kami, yang selalu mengerti tentang keberadaan kami. Olehnya ya Bapa, hanya kepadamulah kami selalu datang berserah dan membawa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kedaulatan hidup ini hanya padamu. Engkau yang mengenal dan Engkau lebih tahu tentang kehidupan kami ini. Tuhan, kami percaya Engkau di atas segala-galanya. Dan Tuhan, Engkau telah datang menegur kami. Engkau telah datang menguatkan iman kami kembali lewat kebenaran firman-Mu. Agar Tuhan kami
mau saling peduli satu sama yang lainnya. Kami saling Tuhan untuk mau menolong satu sama dengan lainnya. Dan lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami mau Engkau pulihkan, kami mau dan kami rindu Engkau bentuk kami sesuai kehendak dan rancangan Tuhan sendiri. Karena pasti dan selalu yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, demikian juga kami berdoa kepadamu. Singkapkanlah terus rahasia-rahasia firman kepada hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu kepada kami di pagi hari ini. Dimanapun Tuhan dia berada, kiranya Bapa Tuhan Engkau sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tiap pelayanan Tuhan menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, mari Engkau memberkati. Engkau nyatakan Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Dan biarlah lewat rumah tangga mereka menjadi berkat, menjadi panutan bagi banyak orang. Bahkan kami sidang jemaat sini dapat melihat bahwa sungguh besar Allah yang sangat luar biasa. Kami percaya itu ya Bapa. Kami imani bahwa Engkau terus menerus ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Ibu Gembala kami yang usia sudah lanjut ya Bapa. Kami mohon kepadamu juga Bapa, kiranya Engkau pertetapkan hatinya. Engkau menyatakan belas kasihan-Mu, memberikan kekuatan terus menerus ya Bapa kepada Ibu Gembala kami. Tuhan pulihkan hidupnya, pulihkan pikirannya Tuhan, pulihkan dan pulihkan semuanya Bapa. Dan biarlah di hari-hari akan datang, dengan iman percaya kami, Tuhan pasti memberi selalu yang terbaik. Olehnya Tuhan kami percaya, Tuhan di atas segala-galanya. Demikian juga kami berdoa bagi sidang jemaat kami, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin ada di dalam mengalami satu penyakit, persoalan hidup atau masalah apapun ya Bapa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Saat ini kami sehati berseru meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan pulihkan. Yang dalam bentuk persoalan apapun Tuhan, masalah apapun Tuhan tolong. Dan biarlah mereka keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan lewat semuanya itu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Teringat juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini dalam pelayanan-pelayanan. Dimanapun saat ini Tuhan mereka menyampaikan isi hati Tuhan. Di kota besar sampai di daerah terpencil sekalipun Tuhan. Urapi mereka Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan setiap benih firman-Mu yang ditaburkan menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dan dapat dikuatkan kembali, dipulihkan kembali ya Bapa. Dan biarlah semuanya nama Tuhanlah yang ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Khusus pemerintah ya Bapa, baik yang ada di pusat sampai daerah terpencil, berikanlah hikmat kepada Tuhan pemerintah kami di dalam mengayomi masyarakat bangsa ini ya Bapa. Dan biarlah semuanya Tuhan ada sukacita, ada Tuhan damai di dalam bangsa negara kami ini. Olehnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Kami berdoa dan berdoa khusus Tuhan. Umat-umat-Mu, anak-anak kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini.
kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi. Engkau yang mengenal setiap kebutuhan mereka. Kepadamu Tuhan kami serahkan. Biarlah Tuhan Engkau terus menerus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Memberikan Tuhan kekuatan hikmat bagi anak-anak kami. Bahkan jika mereka ada dalam mengikuti pendidikan. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi Tuhan. Biarlah roh kepintaran daripada Allah menyertai anak-anak kami. Biarlah roh hikmat daripada Allah, roh takut, roh dengar-dengaran, roh setia dan roh ketaatan menyertai anak-anak kami, bahkan kami sekalian. Agar Tuhan lewat kehidupan kami, keberadaan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Olehnya ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, kami serahkan hidup kami. Sedemikian pula Tuhan, di mana Engkau telah mengajar kami untuk berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu hari ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau mau lupa memperkatakan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, tapi renungkan siang malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Yang mau periksa mata, yang kacamatanya yang dulu kok jernih, sekarang kok nggak jernih. Nah, teman-teman dari Silau Eyewear ini secara gratis. Jadi ditunggu saja, nanti kita akan ada di depan sini, jadi nggak usah turun. Bagi yang mau periksa mata, yang mengerti katakan amin. Ingat sekali lagi ini gratis. Cuma nanti frame-nya kalau beli ya bayar sendiri kan begitu ya. Gitu ya. Saya sepertinya juga harusnya ganti frame sama ganti lensa kan gitu. Ya siapa tahu ada minusnya yang nambah, tambah silinder, gitu kan. Tambah minus, tambah plus. Saya harapkan dia semua tambah positif. Pikirannya positif gitu ya, bukan matanya yang kemudian ini. Jadi nanti akan diperiksa sama tim. Jadi sekali lagi selamat hari Minggu, terus memberkati. Siapa saja boleh diperiksa, nggak harus jemaat. Yang Bapak Ibu sekalian yang baru pertama datang boleh juga diperiksa. Yang setuju katakan amin. Amin. Silakan, nanti ada teman yang mendaftarkan, jadi silakan untuk diperiksa.